Perkenalkan, nama saya Hasna. Nama saya Martin. Nama saya Novita. Nama saya Fernando. Nama saya Rosa. Praktik 2020. Halo semuanya, pada pagi hari ini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu mengaudit akun investasi segmen 6. Agenda kelompok 4 pada hari ini akan membahas tentang yang pertama program audit, kedua S1 terkait dengan schedule investment and securities, ketiga E2 terkait dengan schedule documenting examination safety deposit box, keempat E3 yaitu terkait dengan analisis gain or loss on sale marketable securities, kelima E4 yaitu terkait dengan konfirmasi seluruh transaksi sekuritas tahun 2003, keenam E5 yaitu terkait general ledger page for income from investment, ketujuh yaitu E6 terkait dengan analisis long term investment, serta yang terakhir yaitu lead schedule. Kali ini kita akan membahas tentang audit program terkait investment. Audit program terkait investment terdiri dari 5 tujuan audit. Yang pertama yaitu membuktikan investasi yang dicantumkan dalam neraca adalah ada dan sesuai dengan keterjadian transaksi. Asersi ini adalah existence or occurrence. Kemudian yang kedua, membuktikan bahwa semua investasi telah dicatat secara lengkap. Asersinya adalah completeness. Dan untuk right and obligation, membuktikan bahwa investasi yang dicantumkan di neraca merupakan milik klien atau milik Apple Blossom. Selanjutnya, valuation and or allocation. Tujuannya adalah membuktikan investasi yang dicantumkan dalam neraca dinilai dan dialokasikan secara benar. Dan yang terakhir, presentation and disclosure. Tujuan auditnya adalah membuktikan bahwa investasi yang disajikan dan diungkapkan di dalam laporan keuangan telah dilakukan dengan benar oleh Apple Blossom. Kemudian setelah tujuan auditnya ditentukan, kemudian kita akan membahas tentang langkah-langkah atau audit programnya. Yang pertama, memperoleh trial balance, general ledger, dan catatan akuntansi terkait investment. Lalu cek tie-up dan voting serta cross-voting. Untuk ini asersinya adalah valuation and allocation, completeness, serta existence or occurrence. Yang kedua, telusuri saldo awal dalam kertas kerja periode tahun yang bersangkutan. Asersinya sama seperti asersi yang nomor 1, yaitu valuation and allocation, completeness, existence and occurrence. Yang ketiga, audit programnya mengecek sertifikat semua investasi yang dimiliki oleh perusahaan pada safety deposit box atau yang terdiri dari nomor sertifikat, nomor per lembar, pemilik, dan nilai par atau nilai wajar. Asersinya adalah existence or occurrence serta right and obligation. Untuk referensinya ada di E2. Yang keempat, melakukan konfirmasi semua transaksi investasi tahun berjalan kepada broker. Asersinya adalah existence and or occurrence serta valuation and allocation. Referensinya ada di E4. Yang kelima, review hasil rapat Dewan Direktur untuk otorisasi akuisisi dan atau penjualan investasi. Asersinya yaitu right and obligation serta existence and or occurrence. Dan yang keenam, cek pengklasifikasian investasi perusahaan. Karena investasi perusahaan terdiri dari banyak, jadi kita harus mengecek pengklasifikasiannya. Dan asersi ini adalah presentation and disclosure. Dan untuk tabel referensinya ada di E1. Untuk yang nomor 7, analisis pertambahan atau akuisisi investasi. Asersinya terdiri dari right and obligation, valuation and allocation, serta existence or occurrence. Untuk yang ke-8, analisis penjualan investasi selama tahun berjalan. Asersinya sama seperti yang nomor 7, serta tabel referensinya yaitu di E1 dan E6. Yang ke-9, rekonsiliasikan pendapatan investasi dengan pencatatan dividen dan bunga.
Asersinya yaitu valuation and allocation. Ya, referensinya ada di E5. Untuk yang ke-10, menghitung kesesuaian laba atau rugi dalam penjualan dan telusuri dalam akun buku besar yang sesuai atau di laporan laba rugi. Asersinya adalah valuation and allocation serta tabel referensinya ada di E3. Yang 11, tentukan nilai pasar akhir tahun dan bandingkan dengan cost yang dicatat. Asasinya sama seperti yang di atasnya, yaitu valuation and allocation. Untuk tabel referensinya ada di E1. Dan yang terakhir, yang ke nomor 12, telusuri saldo akhir dan pengungkapan dalam laporan keuangan dan memastikan penyajian sudah tepat. Untuk ini asersinya adalah presentation and disclosure. Jadi teman-teman, itu ke-12 audit program dari investment dari kelompok kami. Pada form S1, kita dipaparkan rincian dari akun investment in security. Pada awal periode terdapat 3 macam akun investment in security, yakni Southwestern Telecom sebesar 128.250, United Drain sebesar 198.948, dan Lakawana Energy sebesar 147.320. Setelah dilakukan perhitungan ulang, ternyata saldo ini telah sesuai dengan neraca saldo klien. Selanjutnya, selama tahun 2003 terdapat penambahan akun investment in security, yakni McCormick Wet and Milling sebesar 9.650, SolarEnergy.com sebesar 12.960, dan Omega Data System sebesar 37.600. Selain itu, terdapat penjualan atau disposal akun investment in security, yakni United Drain sebesar 198.948 dan Lakawana Energy sebesar 147.320. Saldo-saldo ini telah sesuai dengan konfirmasi dari broker klien, yaitu Robert and Underwood. Setelah itu didapat saldo akhir per audit sebesar 184.460. Sedangkan diketahui bahwa saldo per booknya sebesar 223.033, sehingga diperlukan adjustment dan reclassification. Selain itu, dilakukan penyesuaian terhadap nilai pasar investasi dan didapat saldo unrealized loss sebesar 5.510. Sementara perusahaan mencatat unrealized gain sebesar 6.473, sehingga juga diperlukan penyesuaian. Selain itu, auditor telah melakukan rekalkulasi footing dan cross footing. Berdasarkan hasil penelusuran kecatatan daftar investasi sekuritas klien atau form E2, tidak ditemukan sekuritas atas nama Omega Data System, sehingga diajukan AJ9, yakni Investment on Securities pada akun payable sebesar 37.600. Sesuai keterangan, diketahui bahwa Apple Blossom ini telah membeli sekuritas dari Omega Data System. Hanya saja Apple Blossom masih menunda pembayaran. Itu sebabnya kita mengkredit akun payable dan mendebit akun investment on securities. Selanjutnya, setelah ditelusuri kecatatan daftar investasi sekuritas klien atau form E2, ditemukan investasi dalam bentuk obligasi pada Shares Credit Corp, yang mana Apple Blossom mencatatnya sebagai investment on securities, sehingga kami mengajukan RJE2, yakni long term investment pada investment on security sebesar 72.173. Selain itu, terdapat perbedaan perhitungan laba belum direalisasi atas sekuritas klien, di mana klien mencatat unrealized gain sebesar 6.473, sedangkan menurut perhitungan auditor
saldo investment in security turun sebesar 5.510 sehingga diajukan AJ10, yakni unrealized gain or loss investment pada allowance for unrealized gain or loss sebesar 11.983. Selanjutnya kita akan membahas indeks E2, yaitu Securities Examination atau sekuritas apa saja yang dimiliki perusahaan Apple Blossom. Sekuritas perusahaan Apple Blossom diperiksa di brankas Bank City National dan bank terdaftar atas nama perusahaan Apple Blossom. Apple Blossom memiliki beberapa sekuritas yang berupa saham yang dimiliki pada perusahaan Southern Telecom sebanyak 1.425 lembar, pada perusahaan McCormick Milling sebanyak 200 lembar, pada perusahaan SolarEnergy.com sebanyak 600 lembar, dan bonds dari perusahaan Shares Credit Corp sebanyak 75 lembar yang diterbitkan pada 1 Juli 1999 dengan bunga 10% dan jatuh tempo pada 29 Juli 2009. Sekuritas yang terdaftar diperiksa oleh Lillian Stockton selaku bendahara dari perusahaan Apple Blossom. Selanjutnya, indeks E3 yaitu terkait gain or loss on sale of investment. Nah, di dalam E3 ini terdapat dua sekuritas yang dijual pada tahun 2003 yaitu Lakwano dan United Grain. Lakwano dijual sebanyak 1.270 lembar dengan harga per lembarnya 134 sehingga Apple Blossom menerima kas sebanyak 170.553 dengan kos investasi tersebut yaitu 147.320 sehingga gain yang diperoleh oleh Apple Blossom yaitu 22.733, sedangkan United Grain yaitu dijual sebanyak 1.686 lembar dengan harga per lembarnya yaitu 120 sehingga Apple Blossom menerima cash sebanyak 202.280, sedangkan costnya yaitu 198.948. Jadi gain yang diperoleh Apple Blossom saat menjual United Grain yaitu sebesar 3.332, sedangkan di pencatatan Apple Blossom yaitu Apple Blossom mencatat gain tersebut sebesar 3.242. Hal ini terjadi perbedaan antara konfirmasi dengan yang dicatat oleh Apple Blossom sehingga balance per klien berbeda dengan balance per audit pada tanggal 31 Desember tahun 2003. Jadi auditor mengusulkan untuk adanya jurnal koreksi adjusting journal entry 12 yaitu cash pada gain on sale investment sebesar 90. Selain itu, auditor telah melakukan rekalkulasi, putting dan cross putting selanjutnya schedule Apple E4. Blossom. Nah, di E4 ini adalah surat yang dibuat oleh brokernya Apple Blossom yaitu Roberts and Underwood. Nah, di sini Apple Blossom meminta Roberts and Underwood untuk melakukan konfirmasi seluruh transaksi sekuritas pada tahun tersebut. Nah, dapat kita lihat di sini itu ada terjadi 6 transaksi yang dilakukan oleh Apple Blossom, baik pembelian maupun penjualan. Yang pertama itu pada tanggal 30 Januari, Apple Blossom menjual 1.270 sahamnya Lakwano Energy, totalnya $170.980. Nah, di sini dia juga harus membayar 127 komisen kepada brokernya, sehingga total nilai yang diperoleh oleh total nilai atau total uang yang diperoleh oleh Apple Blossom adalah sebesar $170.053. Nah, pada tanggal 17 April juga terjadi penjualan 1.686 saham. Yang dijual adalah sahamnya United Grain. Nah, ini totalnya sebesar $200.230. Nah, ini dibayar dengan $40 komisinya. Sehingga nilai yang diperoleh oleh Apple Blossom sebesar $202.180. Nah, di tanggal 2 Juli Apple Blossom membeli $75. Ini adalah saham yang dibeli adalah Shares Credit dengan total nilai $72.000 dan Apple Blossom perlu membayar
broker fee-nya sebesar 173. Sehingga nilai perolehan saham ini ditambahkan 72.000 ditambah 173 menjadi 72.173 dolar. Begitu pula untuk tanggal 21 Juli sampai 29 Desember yang Apple Blossom membeli saham-sahamnya McCormick with and Milling, terus ada Solar Energy dan Omega Data System. Yang menjadi catatan di sini adalah Omega Data System ini udah dibeli oleh Apple Blossom. Namun sertifikatnya masih dipegang oleh kantor broker Apple Blossom, yaitu Robert and Underwood, sembari menunggu pembayaran oleh Apple Blossom. Demikian informasi yang kita peroleh dari schedule E4. Selanjutnya adalah indeks E5. Indeks E5 berfungsi untuk mengetahui nilai dari income from investment. Untuk mengetahui pendapatan dari saham, kita harus mengetahui tanggal pembagian dividen, saham apa saja yang dibagikan dividennya, berapa jumlah sahamnya, dan berapa income per share-nya. Pencatatan klien mengenai saham apa saja yang ada pada tanggal pembagian dividen dan berapa jumlahnya telah sesuai dengan raca saldo tahun sebelumnya dan transaksi jual beli sekuritas yang ada pada indeks E4. Sedangkan untuk income per share-nya, dalam soal disebutkan bahwa auditor telah mengecek dividend rates-nya terhadap Standard & Poor's Annual Dividends Record. Untuk penghitungan klien mengenai pendapatan dari saham sebesar 7.393 telah sesuai ketika direkalkulasi oleh auditor. Namun terdapat satu saran jurnal penyesuaian, yaitu sebesar 3.970 untuk pengakuan income dari debt investment, sehingga balance per auditnya adalah 11.393. Pada 2 Juli tahun 2003, Mr. Stockton membeli investasi bond debentur sebanyak 75 lembar dengan harga per lembar $1.000 dari Sears Credit Corporation. Bond tersebut terbit pada 1 Juli 1999 dan jatuh tempo pada 1 Juli tahun 2009, sehingga bond tersebut memiliki term 10 tahun dan dapat dikategorikan sebagai long-term investment. Interest bearing bond yaitu 10% per tahun, yang artinya Apple Blossom akan menerima pendapatan bunga 10% dari harga pokok bond tersebut setiap tahunnya. Dan bunga yield pada tahun itu yaitu 11% per tahun. Pendapatan bunga diterima setahun 2 kali, yaitu pada 1 Juli dan 1 Januari. Oleh karena itu, Apple Blossom membuat tabel amortisasi long-term investment. Pada tabel amortisasi tersebut, carrying amount sebesar 72.173 merupakan angka hasil konfirmasi kepada broker. Di dalam E4 dinyatakan bahwa harga pembelian investasi kepada Sears ini yaitu sebesar 72.000 ditambah komisi pembelian yaitu sebesar 173. Jadi harga pembelian ditambah komisi sama dengan carrying amount yang akan dimasukkan di dalam tabel amortisasi ini. Kenapa komisi pembelian dinyatakan sebagai harga perolehan? Karena kami telah menelusuri ke E4 tahun 2002, yaitu auditor sebelumnya telah memasukkan komisi pembelian termasuk ke dalam harga perolehan investasi. Jadi kami juga untuk tahun 2003 mengikuti kakak tahun sebelumnya. Setelah adanya bunga, maka kami mendapatkan carrying amount pada tanggal 31 Desember tahun 2003 sebesar 72.393 yang harusnya menjadi saldo long-term investment pada neraca. Karena adanya pembelian debt investment pada Sears Credit Corporation, maka auditor membuat long-term investment schedule, yaitu pada N6. Di dalam N6 ini dinyatakan bahwa saldo balance per tahun 2002 yaitu 0 dengan tambahan 72.173 pada tahun 2003 tanpa adanya penjualan lagi. Lalu
Berdasarkan tabel amortisasi expense-nya yaitu 220, sehingga balance per 31 Desember tahun 2003 yaitu 72.393. Namun, sesuai dengan yang Martin telah jelaskan di S1, bahwa Apple Blossom telah memasukkan 72.173 itu ke dalam akun investment in securities yang seharusnya dimasukkan ke dalam akun long term investment, sehingga auditor mengusulkan reklasifikasi jurnal entry 2 yaitu long term investment pada investment in securities sebesar 72.173. Lalu auditor juga mengusulkan adjusting journal entry terkait dengan penyesuaian bunga yang seharusnya dicatat oleh Apple Blossom, yaitu miscellaneous receivable sebesar 3.750. Ini merupakan besarnya cash reserve ya, pendapatan bunga yang diterima oleh Apple Blossom, dan kami telah menelusurinya ke dalam cash reserve Exhibit 3 yang dibayarkan pada tanggal 8 Januari tahun 2004, sehingga ini masih jadi piutang pada tanggal 31 Desember dan kami memasukkannya ke dalam miscellaneous receivable. Kemudian mendebit juga long term investment sebesar 220 sebagai amortisasi expense, dan mengkredit income from investment sebesar 3.970. Selain itu, auditor telah cross voting dan voting serta rekalkulasi perhitungannya. Setelah mengerjakan form E1 sampai dengan E6, selanjutnya adalah menyimpulkan hasilnya pada form lead schedule. Untuk investment in security, terdapat penyesuaian sebesar 37.600 dan reklasifikasi sebesar 72.173, sehingga didapat saldo air sebesar 188.460. Untuk akun allowance for unrealized gain or loss, terdapat penyesuaian sebesar 11.983, sehingga didapat saldo akhir di debit sebesar 5.510. Untuk akun long term investment, terdapat penyesuaian sebesar 220 dan reklasifikasi sebesar 72.173, sehingga didapat saldo akhir sebesar 72.393. Untuk akun unrealized gain or loss investment, terdapat penyesuaian sebesar 11.983, sehingga didapat saldo akhir debit 5.510. Selanjutnya, income from investment, terdapat adjustment sebesar 3.970, sehingga didapat saldo akhir 11.363. Dan untuk akun gain or loss on sale of investment, tidak terdapat adjustment maupun reclassification, sehingga saldo per audit sama dengan saldo per book. Dengan demikian, ditarik kesimpulan berdasarkan studi internal kontrol dan hasil audit terkait dengan akun investasi, maka menurut auditor, penyajian akun investasi sudah sesuai dengan PSAK terkait. Dung, tarak, tak, 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 dung, purarenten, pura, pararenten, pararenten.